Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai Problem 3 of PSBB COVID-19. Di sini yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan, Ibu Alvina Septiani, SAP, MSI, dan teman-teman rekan-rekan kelompok saya. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Rianto Keviana, sebagai moderator, dan teman-teman saya, yang pertama ada Maria Yesika, yang kedua Nani Ramadhani, yang ketiga ada Citra Fadila, yang keempat ada Firil Zahra, yang kelima ada Valencia Leonardi, dan yang terakhir ada Sri Sukarti. Baik, kami di sini akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama ada masalah utama, yang kedua akar masalah, yang ketiga ada dampak positif, yang keempat dampak negatif, kelima framing satu, dan yang terakhir ada framing dua. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada pembahasan nomor satu, yaitu Maria Sika. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Bahwasannya untuk kelompok kita mengambil masalah utama yang terjadi pada tahun 2019, adanya ketidaksiapan sistem kesehatan dan tingginya risiko transmisi virus COVID-19 yang mengancam keselamatan publik secara nasional. Yang kemudian, adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Jadi secara definisi PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi oleh COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Maria. Yaitu selanjutnya akan membahas mengenai akar masalah yang akan dibahas oleh Valen. Kepada Valen, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, berdasarkan masalah tadi, terdapat 5 akar masalah yang telah kami identifikasi. Yang pertama itu adalah laju transmisi tinggi, yang dimana laju transmisi tinggi ini menyebabkan penyebaran virus sangat cepat. Lalu yang kedua itu adalah kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas, yang dikarenakan lonjakan pasien terdampak virus yang tidak sebanding dengan ledakan jumlah pasien. Lalu yang ketiga itu rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak penyebaran virus. Lalu yang keempat ada keterbatasan data dalam memetakan penyebaran virus. Dan yang terakhir adalah dilema memilih stabilitas ekonomi versus prioritas keselamatan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Valen. Pembahasan selanjutnya yang mengenai dampak positif yang akan disampaikan oleh Citra Fadila. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Adapun di sini dampak positif dari PSBB yang pertama itu melambat laju infeksi. Jadi penurunan angka reproduksi virus secara signifikan di zona-zona merah selama masa pembatasan. Lalu yang kedua, peningkatan kapasitas respon medis, memberikan waktu bagi pemerintah untuk menambah jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan APD sebelum terjadi ledakan kasus berikutnya. Untuk dampak positif yang tiga, yaitu perubahan perilaku publik, yaitu terbentuknya budaya baru dalam masyarakat terkait protokol kesehatan seperti masker, cuci tangan, dan jaga jarak yang meningkatkan taraf kesehatan umum. Lalu yang terakhir itu pemulihan kualitas lingkungan, yaitu penurunan emisi gas, buangan, dan polusi di kota-kota besar akibat berkurangnya mobilitas kendaraan secara drastis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Citra. Selanjutnya ada pembahasan mengenai dampak negatif yang akan dibahas oleh Firil Zahra. Kepada Firil Zahra, kami persilakan. Baik, terima kasih Rianti atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Citra Fadila mengenai dampak positifnya. Tentu ada dampak negatif tersendiri, yaitu ada 4. Yang pertama, resesi. Yang pertama ada resesi ekonomi, yaitu penurunan produk domestik bruto atau PDB karena terhentinya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Yang kedua ada krisis sosial atau ekonomi, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran akibat PHK massal di sektor-sektor yang terdampak langsung seperti pariwisata dan transportasi. Yang ketiga ada penurunan kualitas pendidikan, yaitu ketimpangan hasil belajar akibat kendala teknis dan ekonomi selama proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang keempat
atau yang terakhir ada tekanan psikologis masyarakat, yaitu meningkatnya masalah kesehatan mental akibat isolasi sosial, ketidakpastian ekonomi, dan rasa takut akan virus. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Zahra. Selanjutnya ada pembahasan mengenai problem farming 1 yang akan dibahas oleh Noni. Kepada Noni kami persilakan. Eh, Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, program farming yang pertama itu mengenai kesehatan masyarakat. Jadi, masalah ini didefinisikan sebagai ancaman kematian massal dan kolapsnya sistem kesehatan. Kemudian, dilihat dari implikasi kebijakan, solusi yang diambil adalah pembatasan ketat atau PSBB atau lockdown, meskipun berdampak pada ekonomi, fokus utama adalah menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Noni. Selanjutnya ada pembahasan mengenai problem farming 2 yang akan dibahas oleh Sri Sukarti. Kepada Sri Sukarti kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu ada problem farming kedua yang dimana ketahanan ekonomi. Masalah didefinisikan sebagai resiko kebangkrutan negara dan kelaparan warga akibat terhentinya roda ekonomi. Adapun solusi yang diarahkan pada PSBB yang lebih fleksibel, pemberian bantuan sosial atau bansos, dan skema new normal agar ekonomi tetap bisa bernapas di tengah-tengah pandemi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri. Sekian dari pembahasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.